Jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Ayo banyak membaca buku, karena buku jembatan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Anak-anakku yang ibu sayangi, selama 30 menit ke depan, anak-anak kelas 3 akan belajar dengan Ibu Diah Faridayanti dari SDN Sumorele 3 Kota Surabaya dalam program kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pagi hari ini diberi kelancaran, keberkahan, dan kemudahan, dan juga ilmu yang akan kita peroleh mendapatkan manfaat. Ayo sejenak kita menundukkan kepala, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi pagi hari ini adalah tema 6 tentang energi dan perubahannya, subtema 4 penghematan energi dengan materi menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nah anak-anak, sebelumnya mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ibu memiliki sebuah lagu. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh semangat. Setuju? Dari hitungan ketiga ya nak ya. 3, 2, 1. Energi alternatif banyak keuntungannya, sangat mudah didapat, tapi bukan polusi. Energi alternatif, yes, banyak macam-macamnya. Angin, air, matahari, panas bumi, biogas. Oke, satu kali lagi nak ya. Energi alternatif banyak keuntungannya, sangat mudah didapat, tapi bukan polusi. Alternatif, yes, banyak macam-macamnya. Angin, air, matahari, panas bumi, biogas. Yes, hebat, suaranya merdu-merdu semua. 2 jempol untuk anak-anak. Oke, sekarang Bu Diah lanjutkan. Sebelum materi, Bu Diah mengajak kalian untuk bermain. Bermain apa ya? Bermain tebak gambar. Tebak gambar. Di sini Bu Diah memiliki kantong ajaib. Kantong ajaib ini isinya apa ya? Nah, Bu Diah mempunyai 3 petunjuk agar kalian bisa menebak isinya apa ya ini ya. Petunjuk yang pertama, aku adalah benda langit yang berbentuk bulat dan bercahaya. Ya kan? Clue yang kedua, aku biasanya bersembunyi pada malam hari. Clue yang ketiga adalah aku biasanya digunakan sebagai energi alternatif berupa panel surya. Apakah aku ya?
Ayo, siapa yang bisa menebak? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Kita buka ya kantong ajaib ini. Kita buka, isinya apa sih Bu Dia kantong ini? Gambar apa ya ini ya? Saya kok penasaran Bu Dia. Jeng jeng 1, 2, 3. Bu Dia buka gambarnya dan ternyata siapa yang sudah menjawab benar? Yang sudah menjawab benar. 2 jempol lagi untuk anak-anak. Hebat semuanya ya. Nah, dari gambar ini kita bisa buat cerita nggak nak ya? Bisa. Kira-kira apa kalimat pertamanya kalau membuat cerita dengan gambar seperti ini? Kalimat pertama yang terlihat apa nak? Paling besar nak? Matahari. Kalau ada matahari, kalau buat kalimatnya bagaimana ya Bu Dia ya? Kalimatnya matahari bersinar sangat terang pada pagi hari. Lalu gambar apa lagi ya nak ya? Ada langit Bu Dia, langitnya luas sekali. Langitnya berwarna biru dan sangat luas dengan gumpalan awan-awan yang sangat indah. Ya, hebat sekali anak-anak ya. Nah, berarti bisa jadi ini gambar cerita ya Bu Dia ya. Iya, benar sekali. Gambar cerita itu apa ya Bu Dia? Nah, nanti gambar cerita akan Bu Dia jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Bu Dia dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bu Dia lanjutkan materinya anak ya. Tadi apa sih Bu Dia gambar cerita? Nah, gambar cerita merupakan rangkaian gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, gambar cerita itu biasanya ada di mana ya Bu Dia ya? Lalu fungsinya apa gambar cerita itu? Fungsi dari gambar cerita ada 4 ya nak ya. Yang pertama, memperjelas isi cerita. Yang kedua, untuk menarik perhatian. Yang ketiga, menambah nilai keindahan. Lalu yang keempat, sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Biasanya gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk penggunaan barang juga sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Nah, bentuk-bentuk gambar cerita ada komik, ada cover. Cover itu sampul pada majalah atau buku. Yang ketiga ada poster. Dan yang keempat ada cerita. Cerita ada di cerpen dan juga cergam. Nah, komik itu apa sih? Komik itu berisi tentang cerita yang dijelaskan melalui gambar. Sehingga orang yang membacanya seperti menonton film kartun atau animasi. Contoh komik bagaimana Bu Dia? Contoh komik, pernah melihat komik anak-anak? Pasti sudah pernah membaca komik ya nak ya? Nah, ini ada contoh komik dengan judul Hemat Energi. Lalu penjelasan berikutnya adalah cover majalah atau buku. Ini merupakan instrumen terpenting yang harus didesain semenarik mungkin. Sebab sampul depan inilah yang menjadi pemicu utama pembaca untuk membuka halaman berikutnya. Contohnya cover apa ya Bu Dia? Contohnya seperti cover buku tema 6 anak-anak seperti ini. Ini adalah contoh gambar cerita dalam cover buku. Ya nak ya? Nah, seperti ini ya, seperti yang anak-anak punya. Sudah disiapkan bukunya? Pasti sudah kan? Bagus. Karena nanti kita akan membahas buku tema 6. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah poster. Poster adalah karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas yang ditempel di dinding atau permukaan lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin.
Posternya bisa poster tentang hemat energi atau poster tentang bencana alam. Pernah membuatnya anak-anak ya? Pernah. Hebat sekali. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, kita akan mencoba membaca buku tema 6 halaman berapa, Nak? Kalau tema 6 sampai hari ini adalah tema 6 subtema 4 halaman 176. Ya, 176 sudah dibuka anak-anak. Buku tema 6 halaman 176. Kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras ya. Oke, setuju? Sip. Di sini ada gambar siapa saja? Ada Siti, ada Edo, Dayu, Beni, dan teman-temannya. Mereka mau berangkat kemana, Nak? Ke sekolah. Iya, pintar sekali. Siapa yang rindu sekolahnya? Wah, semuanya sudah rindu ya. Kita doakan sama-sama semoga COVID-19 segera berlalu dan kita bisa segera masuk sekolah ya, Nak ya. Amin. Ayo kita mulai baca sama-sama ya, Nak ya. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan sepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk juga menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, nanti Budia akan memberikan contoh cara menuliskan cerita berdasarkan gambar. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi dengan Budia dalam program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi Budia sudah bilang kalau Budia akan memberikan contoh cara menuliskan cerita berdasarkan gambar. Sebelumnya dalam penulisan cerita ini, kita harus menggunakan kosakata baku dengan benar. Kosakata baku itu apa sih, Budia? Kosakata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Biasanya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kalau kalian ingin mencarinya, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi tidak harus membaca buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang Budia beri contoh ya, perbedaan kalimat yang menggunakan kata baku dengan yang tidak baku. Kita perhatikan ke papan tulis sama-sama ya, Nak ya. Contoh penggunaan kata tidak baku dulu ya. Kata tidak baku. Misalnya Dayu suka banget menonton TV. Nah, kata tidak bakunya yang mana ya, Nak ya? Banget, pintar sekali. Kalau kalimat ini kita ubah ke kata baku, bagaimana? Hebat. Dayu
sangat suka menonton TV. Nah, tahu perbedaannya ya nak ya, kata baku dengan kata tidak baku. Nah, sekarang Budia akan membacakan contoh membuat cerita berdasarkan gambar. Sekarang coba anak-anak lihat dalam layar televisi kalian. Di situ ada gambar apa ya? Dayu sedang menyiram tanaman. Itu ada banyak air yang tumpah ya nak ya. Kalau cara membuat ceritanya bagaimana ya Budia ya? Nah, cara membuat ceritanya itu ada contohnya ya. Setiap hari Selasa, Dayu mendapat tugas piket menyiram tanaman di taman sekolah. Dayu melaksanakan kewajibannya, namun dia tidak bersungguh-sungguh karena banyak air yang terbuang. Berarti Dayu tidak hemat air. Benar sekali nak. Nah, contoh gambar yang kedua, itu ada Udin. Udin sedang mematikan saklar lampu. Udin sedang mematikan saklar lampu pada malam hari. Pada siang hari, maaf. Udin selalu mematikan lampu pada siang hari. Udin sudah melaksanakan kewajibannya untuk menghemat penggunaan energi listrik. Sama dengan anak-anak ya, kalau lampunya menyala pada siang hari harus dimatikan karena dapat menghemat energi listrik. Benar sekali. Nah, di sini Budia mempunyai beberapa gambar, ada 4 gambar nak ya. Itu sudah urut atau belum ya? Sudah Bu Guru. Pintar sekali. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kita akan membuat cerita berdasarkan gambar tersebut ya nak ya. Gambar yang pertama, setiap hari Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sekolah mereka memiliki tempat penyeberangan yang aman. Meskipun begitu, mereka tetap berhati-hati pada saat menyeberang jalan. Itu adalah cerita di gambar 1. Lanjut cerita di gambar 2. Siti sangat senang karena lingkungan sekolahnya nyaman dan asri. Banyak pepohonan yang rindang dan bunga-bunga yang bermekaran. Nah, di gambar ketiga, Siti dan teman-teman sedang apa itu nak? Iya, sedang piket kelas. Sampai di kelas, Siti dan teman-teman melaksanakan tugas piket. Ada yang mengepel lantai, mengelap meja, merapikan buku di rak lemari. Mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, gambar yang keempat, setelah bel berbunyi, anak-anak masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Proses belajar di kelas berjalan lancar karena situasi kelas yang bersih dan nyaman. Oke, tadi sudah beri contoh gambar cerita. Kesimpulan pada pagi hari ini adalah yang pertama, gambar cerita merupakan rangkaian gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Fungsi gambar cerita ada 4 tadi ya, memperjelas isi cerita, menarik perhatian, menambah nilai keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Bentuk gambar cerita ada 4 juga, komik, cover, poster, dan juga cerita. Tugas anak-anak hari ini adalah buatlah cerita berdasarkan gambar berikut dengan menggunakan minimal 15 kalimat. Di situ ada 6 gambar, kalian buat cerita dengan minimal 15 kalimat. Dan dikirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, ternyata sudah 30 menit ya kita belajar bersama. Terima kasih, anak-anak sudah belajar dengan baik dan seksama untuk memperhatikan materi pada pagi hari ini. Pesan Budia, tetap selalu menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Demikian dari Budia. Mohon maaf jika ada salah. Budia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku.